Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya anak-anak, kita bertemu kembali dengan Bumi pada hari ini masuk tema 7 subtema 3 ya. Sebelumnya kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Semoga dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim ini kita diberikan kemudahan, kelancaran dan kepahaman ya. Sehat semua ya. Kita masuk ke peristiwa mengisi kemerdekaan. Ini peristiwa lahirnya Pancasila. Ini juga dibahas di IPS ya, mata tematik IPS. Hampir sama, tema 7 itu berkaitan IPS dengan PKN. Ya, Bumi awali dengan peristiwa lahirnya Pancasila. Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sila artinya dasar. Jadi Pancasila itu berarti 5 dasar atau 5 azas. Istilah Pancasila ini sudah dikenal sejak zaman Majapahit, yaitu terdapat pada kitab Negara Kertagama, karangan Empu Prapanca, dan kitab Sutasoma karangan Putantular. Dalam kitab Sutasoma, Pancasila berarti berbatu sendi, yaitu 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Lahirnya Pancasila sebagai dasar negara ini terjadi pada saat sidang BPUPKI. Untuk lanjutnya lebih lengkapnya nanti dibahas di tematik IPS ya. BPUPKI mengadakan sidang ya. Sidang yang pertama ini menghasilkan dasar negara. Dalam sidang BPUPKI ada 3 tokoh yang mengusulkan tentang 5 dasar Pancasila itu ya. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin itu mengusulkan 5 dasar. Yang pertama, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Jadi untuk menghafalnya anak-anak lebih singkatnya kalau ada kata peri, itu Muhammad Yamin yang mengusulkan ya. Terus tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. ya, Mr. Supomo dalam pidato singkatnya juga mengusulkan 5 azas. Yang pertama adalah persatuan, kedua kekeluargaan, ketiga keseimbangan lahir batin, yang keempat musyawarah, dan kelima keadilan rakyat. Dan yang terakhir ditutup oleh Insinyur Soekarno berpidato tanpa teks tentang calon rumusan dasar negara Republik Indonesia, yaitu tanggal 1 Juni 1945. Yang pertama adalah internasionalisme, yang kedua peri kemanusiaan, ketiga mufakat atau demokrasi, keempat kesejahteraan sosial, dan kelima ketuhanan yang Maha Esa. Ya, kemudian untuk memberikan nama pada kelima dasar tersebut diusulkanlah istilah Pancasila sehingga tanggal 1 Juni 1945 dianggap sebagai lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Ya, setelah BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus ya, kemudian dibentuk oleh PPKI. Ini juga nanti dibahas lebih lengkapnya di IPS ya. Pada tanggal 18 Agustus, 1 hari setelah Indonesia merdeka, PPKI ini mengesahkan Undang-Undang Dasar ya pada sidang yang pertama. Di dalam pembukaan UUD 45 termuat isi rumusan prinsip dasar negara yang disebut Pancasila yang tepatnya pada alinea keempat. Jadi pada Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat. Ya, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, untuk lebih jelasnya Bu Umi sudah jelaskan di IPS ya. Sekarang kita lanjut nilai-nilai luhur Pancasila yang berkembang di masyarakat
dan di dalam keberagamaan bangsa. Berikut ini adalah fungsi dan kedudukan Pancasila dalam masyarakat Indonesia. Yang pertama, Pancasila ini sebagai dasar negara, yang artinya Pancasila ini sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Jadi ketika ada undang-undang yang lain harus berdasarkan pada Pancasila. Yang kedua, Pancasila ini sebagai pandangan hidup dan ideologi bangsa. Yang artinya Pancasila ini merupakan nilai yang ideal dan diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat sebagai pemersatu bangsa. Yang ketiga, Pancasila ini sebagai kepribadian bangsa. Pancasila ini memberikan corak dan ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Ya, sehingga fungsi dan kedudukan Pancasila dalam masyarakat tersebut itu merupakan nilai-nilai luhur Pancasila yang menjadi landasan hidup bermasyarakat di Indonesia yang terdiri dari beragam suku, ras, agama, dan budaya. Paham ya anak-anak? Sekarang budaya khas bangsa Indonesia. Ingat ya, kebudayaan itu merupakan kekayaan bangsa Indonesia ya. Sekarang yang menjadi budaya khas bangsa Indonesia adalah gotong royong. Jelas ya? Gotong royong mengajarkan kita untuk saling membantu satu sama lain secara sukarela tanpa melihat perbedaan suku, ras, agama maupun budaya. Dengan gotong royong ini banyak fungsinya ya. Yang susah menjadi mudah, ya, yang lama kerjaannya jadi cepat, terus membangun silaturahmi. Yang kedua, budaya khas bangsa Indonesia adalah musyawarah. Budaya musyawarah mengajarkan kita untuk memecahkan suatu masalah secara bersama-sama. Hal ini dilakukan dengan cara menghargai, menghormati perbedaan pendapat yang terjadi di dalamnya. Tujuannya apa? Untuk menghasilkan suatu keputusan yang bermanfaat bagi kepentingan bersama. Yang ketiga adalah toleransi. Budaya toleransi dalam masyarakat merupakan kesadaran untuk dapat hidup berdampingan secara rukun dan damai dengan mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai dalam perbedaan yang ada. Sekarang lanjut kegiatan mengisi kemerdekaan negara Indonesia. Untuk peristiwanya juga nanti kita bahas di tema IPS ya. Banyak hal yang harus dilakukan untuk mengisinya dalam rangka pembangunan bangsa Indonesia yang seutuhnya seperti yang dicita-citakan para pendiri bangsa ini. Generasi penerus bangsa harus mengupayakan agar pembangunan manusia ini seutuhnya dan dapat dilakukan terus-menerus dengan berbagai cara. Adapun cara yang dilakukan untuk mengisi kemerdekaan negara Indonesia adalah mencintai dan bangga menjadi bangsa Indonesia. Ya, dan mencintai tanah air dan bangsa dapat dipupuk dan dilakukan dengan kegiatan-kegiatan sederhana seperti mengunjungi berbagai daerah Indonesia, mengenal cara hidup dan nilai-nilai masyarakatnya. Selain itu, kemerdekaan juga harus diisi dengan membangun kualitas manusia Indonesia. Sekarang, peran pelajar dalam mengisi kemerdekaan. Apa peran pelajar? Termasuk kalian ya. Pelajar ini merupakan bagian dari pemuda bangsa yang akan menjadi penerus bangsa ini. Sebagai generasi penerus bangsa, para pelajar dituntut untuk apa? Untuk mengisi kemerdekaan ini dengan cara bekerja keras dan belajar dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas dirinya. Ingat ya, peran pelajar termasuk kalian dalam mengisi kemerdekaan adalah dituntut bekerja keras dan belajar dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas dirinya.
Sekarang meneladani sikap dan menghargai jasa para pahlawan bangsa. Yang pertama adalah berani atau sikap tidak takut atau gentar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, ataupun tantangan untuk memperjuangkan kebaikan. Yang kedua, gigih, yaitu sikap tetap teguh pada pendirian atau pikiran meskipun menghadapi banyak rintangan, serta tidak mudah putus asa meskipun mendapatkan kegagalan, sehingga tujuan yang dicita-citakan dapat tercapai. Yang ketiga adalah sikap rela berkorban, yaitu sikap ikhlas hati memberikan sesuatu yang dimiliki untuk orang lain, tidak mementingkan diri sendiri atau tidak egois. Yang keempat adalah berjiwa besar, yaitu sikap mau menerima segala kritik, perbedaan, hingga kekalahan dengan lapang dada, serta mau mengakui kesalahan dan memperbaiki kesalahan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Ini sikap ya dari para pahlawan yang bisa kalian teladani dan bisa kalian laksanakan. Ya, cukup sekian dulu. Apabila ada kata salah, Bu Umi mohon maaf ya. Kalian tetap semangat ya untuk minggu depan ulangan PKN tema 7 tema 7 ya. Ulangan tema 7 untuk minggu depan. Sebab tanggal 8 kita sudah masuk PTS. Semangat ya anak-anak. Kita selalu berdoa kepada Allah semoga dalam lindungannya. Jangan lupa sholat 5 waktu tepat waktu, tahajud kalau bisa ya, murojaah, tahfidnya, sholat duha ya. Insya Allah kalian menjadi anak soleh, solehah, sukses dunia akhirat. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.